Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman ASN, pengelola kepegawaian atau di unit kerja manapun atau jabatan apapun yang ingin mengetahui pangkat dan jabatan ASN, mari belajar bersama saya. Ya, ini dasar hukumnya ya. Jadi pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS, PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, lalu Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional, selanjutnya Per-KBKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional, dan yang terakhir SE Surat Edaran BKN ya Nomor 16 Tahun 2023 tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat PNS. Nah, sistem kenaikan pangkat itu ada sistem pangkat reguler, yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat tanpa terikat pada jabatan. Selanjutnya, sistem kenaikan pangkat pilihan, kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja yang tinggi. Yang ketiga, sistem kenaikan pangkat anumerta, yaitu bagi PNS yang tewas. Lalu sistem kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun dan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi. Selanjutnya ada kenaikan pangkat reguler yang diberikan PNS sampai kepada yang pertama golongan 2 ya. Golongan 2 itu ijazahnya SD ya, 2A, 2C itu SLTP, 2D itu sekolah lanjutan kejuruan tingkat 1, 3B itu ijazah SLTA dan di atas 3 atau 4 tahun D1 atau D2, 3C itu D3 ya, 3D itu ijazah ya, maksimal S1 atau diploma 4. Nah, kalau 4 itu maksimal S2 ya. Seperti itu. Nah, ini daftar pangkat golongan PNS ya. Pertama juru muda 1A. Lalu juru muda tingkat 1 1B, juru 1C, juru tingkat 1 1D. Yaitu golongan 1. Nah, golongan 2 itu pengatur muda 2A, pengatur muda tingkat 1 2B, pengatur 2C, pengatur 1, pengatur tingkat 1 2D. Nah, itu golongan 2. Selanjutnya golongan 3. Pertama adalah penata muda 3A, penata muda tingkat 1 3B, penata 3C, dan penata tingkat 1 3D. Selanjutnya ada golongan 4. Pertama adalah pembina 4A, pembina tingkat 1 4B, pembina utama muda 4C, pembina utama madya 4D, pembina utama 4E. Ini golongan dan ini ruangnya ya. Nah, jenis pangkat dan jabatan struktural menurut PP 13 tahun 2002 yaitu pertama, kalau eselon itu pangkat terendah dan tertingginya adalah yang 5 itu penata muda atau 3A dan pangkat tertinggi penata muda tingkat 1 3B. Selanjutnya eselon 4B itu penata muda tingkat 1 3B dan pangkat tertingginya penata 3C. Eselon 4A yang terendah aja 3C, tertingginya adalah 3D. Untuk eselon 3B itu yang pangkat terendah itu adalah penata tingkat 1 atau 3D dan tertinggi pembina 4A. Selanjutnya eselon 3A itu pangkat terendah itu adalah pembina 4A dan tertinggi pembina tingkat B. Kalau eselon 2B itu pembina tingkat 1 atau 4B dan tertinggi pembina utama muda 4C. Kalau eselon 2A itu pembina utama muda 4C dan tertinggi pembina utama madya 4D. Eselon 1B itu yang pangkat terendah adalah pembina utama madya atau 4D dan tertinggi pembina utama 4E. Selanjutnya eselon 1A, ini yang paling mentok ya, paling atas, itu pembina utama atau 4E dan pangkat tertingginya pembina utama 4E ya. Nah, syarat kenaikan pangkat jabatan fungsional umum yaitu pertama SKKP terakhir, kenaikan pangkat maksudnya ya. Yang kedua SK Karpek, kartu pegawai. Yang ketiga SKP 2 tahun terakhir ya, kinerjanya bernilai baik ya, lengkap. Lalu yang selanjutnya ijazah dan transkrip nilai terakhir. Lalu berita acara sumpah janji PNS untuk kenaikan pangkat pertama. Jadi kalau mau naik dari CPNS ke PNS seperti itu, dia harus ada berita acara sumpah janji pelantikan. Selanjutnya kalau ada golongan 2 ke 3 atau 3 ke 4 itu dibutuhkan ijazah ya,
yang sudah lulus ya. Surat tugas belajar yang menggunakan gelar akademik dan kalau mengusulkan gelar akademik atau penambahan gelar. Nah, permasalahan pada kenaikan pangkat ASN yaitu PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu belum paham semua aturan yang ada pada jabatan didudukinya. Masih terdapat kesalahan pada penetapan angka kredit baik masa penilaian yang tidak runtut ya. Itu masih zaman dulu ya, penilaian angka kredit dupak ya. Nah, ini kenaikan pangkat pada Permenpan 1 2023 yaitu Permenpan RB 1 2023 pasal 391 bahwa jenis jabatan fungsional ditentukan dalam hal pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersama dengan kenaikan jenjang JF dilakukan kenaikan JF terlebih dahulu dan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat ya. Selanjutnya jabatan fungsional ditentukan dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik pangkat dapat diberikan naik pangkat dulu ya sebelum ada formasi kira-kira gitu. Lalu pasal 55 ayat 1 ini untuk jabatan penyetaraan yang sudah lama ya. Jadi maksimal itu di penyetaraan itu bisa naik pangkat ya, naik pangkat setingkat lebih tinggi itu terakhir tanggal 31 Mei 2022. Nah, ini pasal 15 ya yang per KBKN tahun 2023 tentang kenaikan pangkat JF itu dipertimbangkan apabila minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir lalu memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Lalu nilai predikat kinerja atau SKP-nya minimal 2 tahun baik ya, minimal baik ya. Nah, ini pasal 16 ayat 1 dalam hal pengangkatan dalam JF yang mengangkat pengangkatan PNS pertama belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler ya. Jadi harus dilantik dulu menjadi JF baru bisa naik pangkat reguler. Selanjutnya pasal 19 ayat 2 yaitu pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, maka dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat ya. Nah, ini pasal 19 ayat 3 yaitu dalam hal pejabat fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tapi tidak tersedia kebutuhan atau formasi, jadi pejabat fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat dulu ya. Jadi kalau misalnya formasi itu belum keluar berarti harus diusulkan kenaikan pangkat 1 kali ya di atasnya. Nah, pasal 19 ayat 4 ya, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ya, yaitu memenuhi syaratnya pertama, angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan, selanjutnya lulus UKOM, uji kompetensi, lalu tersedia peta jabatan, lalu kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, lalu SKP, predikat kinerja paling minimal ya, 2 tahun terakhir baik, telah menduduki pangkat terakhir paling lambat paling singkat 2 tahun. Nah, kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang ada lagi kenaikan pangkat itu bisa 6 kali setahun ya. Kalau dulu cuma 2 kali ya, bulan April dan Oktober, sekarang sudah 6 kali ya. Jadi ada periodisasi kenaikan pangkat pertama dari bulan Februari, April, Juni ya. Selanjutnya Agustus, Oktober, dan Desember. Nah, ini ada penetapan SK yang mulai dari approval, pelengkapan BTS, penetapan pertek, penetapan SK KP instansi. Nah, ini jumlah PNS berdasarkan jenis jabatan, ada jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan pelaksana ya. Ini tugas ruang lingkupnya berbeda-beda setiap jabatan. Nah, di Indonesia ini paling banyak jabatan yang biru ini ya, jabatan fungsional, ada guru, ada dosen, ada penyuluh, ada dokter, dosen ya, atau tingkat tenaga kesehatan lain, perawat dan lain-lain. Jadi ruang lingkup tata kelola jabatan fungsional pertama adalah pola karir ya, mengembangkan talent mobility ya, pola karir yang horizontal dan vertikal serta diagonal. Nah, tugas dan ruang lingkupnya adalah simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis pada ekspektasi kinerja. Pengelolaan kinerja JF-nya berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja.
Lalu jabatan fungsional dalam masa transisi angka kredit yaitu Permenpan 1 ya, berbasis ekspektasi kinerja, dan SMN 4RB 8 2023 tentang penilaian kinerja pada masa transisi. Selanjutnya kompetensi dan kelas jabatan. Jadi pengembangan kompetensi yang menduduki pada pemenuhan kompetensi minimal JF yang berbasis pada pembelajaran terintegrasi. Standarisasi kelas JF itu bertujuan untuk mendorong pada kualitas JF yang sama. Nah, ini jenjang jabatan fungsional. Ada jabatan fungsional keahlian dan keterampilan. Tadi sudah kita berikan informasi bahwa jenjang keahlian itu adalah pertama, muda, madya, dan utama. Nah, tugasnya kalau yang pertama itu melaksanakan tugas fungsi yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Kalau ahli muda tingkat lanjutan, kalau madya tingkat tinggi, dan ahli utama tingkat tertinggi. Nah, begitu juga dengan JF keterampilan. Kalau keterampilan tuh ada penyelia, ada pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Nah, kalau pemula itu tingkat dasar ya pada JF keterampilan, yang lalu selanjutnya terampil itu bersifat lanjutan. Nah, yang selanjutnya ada JF mahir itu melaksanakan tugas JF keterampilan, dan kalau JF penyelia itu berfungsi sebagai koordinasi dalam JF keterampilan tersebut. Nah, ini karir jabatan fungsional ya. Jadi ada jalur pengangkatan mulai jabatan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian, dan promosi. Nah, kalau pengangkatan pertama itu biasanya dari CPNS ya. Jadi syarat pendidikannya minimal sarjana ya, minimal SLTA. Jadi nilai predikat kinerja paling rendah tuh baik minimal setahun ya. Lalu ada lowong kebutuhan atau formasi jabatan. Harus mencantumkan JF dalam keputusan pengangkatan CPNS ya. Jadi artinya kalau ada keputusan PNS itu tidak mencantumkan JF-nya, itu tidak boleh dilakukan JF pengangkatan pertama ya. Selanjutnya ada jalur perpindahan dari jabatan lain ya. Kalau misalnya ada JF lain mau menjadi JF tertentu misalnya lain, itu bisa ya. Caranya seperti apa? Minimal itu syaratnya adalah minimal D4 atau sarjana ya, sesuai dengan kualifikasi pendidikan dibutuhkan. Selanjutnya minimal 2 tahun ya di bidang JF yang akan diduduki. Nah, usianya ini ya. Kalau 60 tahun itu perpindahan dari JPT ke dalam JF ahli utama. Itu minimal 60 tahun ya. Maksudnya batas usia paling tinggi 60 tahun ya. Nah, perpindahan dari jabatan administrator ke dalam JF ahli madya itu maksimal 55 tahun. Perpindahan dari pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda itu 53 tahun. Dan perpindahan dari pejabat pelaksana itu ada 53 tahun. Jadi kalau di atas ini itu tidak boleh perpindahan jabatan gitu ya. Kira-kira. Tapi tetap harus ada syarat lulus Ukom. Yang ketiga adalah jalur penyesuaian. Karir dalam jabatan fungsional itu dilaksanakan untuk menetapkan JF baru ya. Ini ada jabatan fungsional baru di instansi pemerintah, itu bisa dilakukan in passing atau penyesuaian. Syaratnya apa saja? Pertama, minimal pendidikannya D4 atau sarjana sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk keahlian JF-nya. Kalau untuk keahlian ya, kalau SLTA untuk keterampilan. Nah, pengalaman minimal 2 tahun di bidang JF yang akan diduduki, dan dalam hal penataan birokrasi penyesuaian dilakukan untuk jenjang setara dan jabatan administrasinya. Biasanya ini tidak ada tes kom ya, jadi langsung di SK-kan atau dilantik. Nah, terakhir ada jalur pengangkatan jabatan fungsional melalui jalur promosi. Nah, ini yang paling langka ya. Jadi promosi itu minimal ya, SKP-nya itu syaratnya adalah minimal sangat baik 2 tahun nih. Jadi minimal predikat kinerja atau SKP-nya minimal sangat baik dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi kalau ada tahun kemarin tidak baik, sekarang tidak baik juga ya nggak boleh ya. Harus minimal sangat baik. Apa saja promosinya dari JF ahli utama ke JPT Madya atau utama? Atau promosi JF ahli Madya ke JPT Pratama ya. Atau JF ahli muda ke dalam JF jabatan administrator, JF penyelia ahli pertama ke jabatan pengawas, dan jabatan administrator atau JPT Pratama ke JF ahli utama, dan sebaliknya seperti itu. Seperti itu, ini syarat-syaratnya ya. Nah, prosedur pengangkatan dalam JF ya tetap ya, awalnya harus ada peta jabatan dan analisis beban kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah ke
atau Biro SDM-nya ke Menpan RB. Jadi ada usul penetapan formasi reformasi ya, elektronik informasi di Menpan RB. Selanjutnya ada proses penetapan kebutuhan atau persetujuan Menpan RB untuk instansi pembina yang mengusulkan ya. Melalui informasi tersebut keluar penetapannya dengan melengkapi administrasi dan lulus UKOM ya, pastinya lulus UKOM di instansi pembina. Setelah itu hasil lulusnya baru bisa diangkat SK-nya di instansi tersebut dan dilantik. Oke, kita langsung ke soal saja biar langsung memahami latihan-latihan soalnya. Nomor 1, jenis pengangkatan pada pola karir dalam jabatan fungsional terdiri dari kecuali A. Pengangkatan luar biasa, B. Pengangkatan perpindahan, C. Pengangkatan penyesuaian, D. Pengangkatan promosi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pengangkatan luar biasa. Sesuai dengan Permenpan 1/2023 tentang jabatan fungsional bahwa jenis pengangkatan pada pola karir dari jabatan fungsional terdiri dari pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian, dan promosi. Selanjutnya nomor 2, jenis jenjang jabatan fungsional kategori keahlian yaitu kecuali A. Jenjang ahli utama, B. madya, C. muda, D. pertama, E. penyelia. Jawaban yang paling tepat adalah E. jenjang penyelia. Jadi sesuai dengan Permenpan 1/2023 tentang JF kategori keahlian yaitu pertama, muda, madya, dan utama. Kalau penyelia itu keterampilannya. Selanjutnya nomor 3, kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat dipertimbangkan apabila A. nilai predikat kinerja paling rendah dalam 2 tahun terakhir itu minimal baik. Lalu B. lulus kualifikasi pendidikan, C. lulus UKOM ujian kompetensi, D. nilai paling singkat 1 tahun dalam pangkat terakhir, E. kurang memenuhi jumlah angka kredit ya. Nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah A ya, nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat dipertimbangkan apabila A. nilai predikat kinerja minimal 2 tahun baik ya, lalu memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan, dan nilai predikat kinerja rendah baik 2 tahun sama ya nilainya ya. Nah, nomor 4, periode kenaikan pangkat PNS ya. Jadi tahun 2024 dan 2025 sama ya. Yang A. April Oktober, B. Januari sampai Mei, C. Februari April Juni Agustus Oktober Desember, D. Januari Maret Mei Juli September November, E. April dan sampai Oktober ya. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Jadi ada 6 kali periodisasi kenaikan pangkat. Pertama Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember ya. Seperti itu. Ini ada di Peraturan SE BKN nomor 16 tahun 2023 tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat PNS ya. Itu 2024-2025 juga ya. Nah, syarat pengangkatan pertama pada jabatan fungsional adalah nilai predikat kinerja SKP yang A. nilai predikatnya paling rendah baik dalam 2 tahun, yang B. baik dalam 1 tahun, C. paling rendah sangat baik dalam 1 tahun terakhir, D. paling rendah sangat baik dalam 1 terakhir, E. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 3 tahun terakhir. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 5, A ya, nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun berturut-turut ya. Jadi nggak boleh ada yang di bawah itu. Nah, ini Permenpan 1/2003 tentang jabatan fungsional. Syarat pengangkatan pertama itu minimal D4 atau sarjana untuk tingkat keahlian dan SLTA untuk jabatan keterampilan. Nah, yang kedua nilai predikat kinerja atau SKP-nya itu minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Lalu ada lowong kebutuhan atau formasi jabatan dan mencantumkan JF dalam keputusan pengangkatan CPNS ya. Seperti itu. Oke, ini kalau mau layan konsultasi tentang kepegawaian atau mau selengkapnya materi ini, silakan follow akun TikTok saya Rafrianika dan subscribe YouTube saya, follow juga di Rafrianika juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.